Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 dengan tema cara kerja dan perawatan motor diesel yang beranggotakan Adil Rondoni, Andika Maulana Ihsan Mahmud, Muhammad Rizalti Fahrullah, dan M. Iqbal Maulana Nul Hakim. Next. Monggo Mas Iqbal dilanjut. Pengertian motor diesel. Mesin diesel atau mesin pemicu kompresi adalah motor bakar dengan proses pembakaran yang terjadi di dalam mesin itu sendiri, internal combustion engine, dan pembakaran terjadi karena udara murni dimampatkan atau dekompresi dalam suatu ruang bakar, silinder, sehingga diperoleh udara bertekanan tinggi serta panas yang tinggi. Bersamaan dengan itu disemprotkan atau dikaputkan bahan bakar sehingga terjadilah pembakaran. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas. Mesin diesel memiliki efisiensi termal terbaik dibandingkan dengan mesin pembakaran dalam maupun pembakaran lainnya. Hal ini disebabkan karena diesel memiliki rasio kompresi yang sangat tinggi. Next. Bagian-bagian motor diesel. Saya lanjutkan bagian-bagian motor diesel atau mesin diesel. Yang pertama yaitu fuel tank atau tangki bahan bakar, yaitu wadah untuk meletakkan bahan bakar yang akan dipakai saat menyalurkan bahan bakar yang diperlukan oleh mesin diesel. Fuel tank disebut juga sebagai tangki bahan bakar. Yang kedua ada feed pump atau pompa penyalur. Fungsi dari feed pump yaitu untuk mengalirkan bahan bakar dengan cara memompa bahan bakar tersebut ke pompa injeksi. Di dalam feed pump ini juga dipasang komponen lainnya yang disebut priming pump. Fungsi priming pump adalah sebagai alat untuk mengeluarkan angin palsu. Biasanya untuk feed pump atau pompa penyalur ini jadi satu dengan injection pump. Yang ketiga ada fuel filter dan air filter atau filter udara. Fuel filter ini umumnya terdapat dua bagian, yaitu bagian sebelum feed pump yang dilengkapi dengan water sedimenter yang berfungsi sebagai pemisah air dalam sistem bahan bakar, serta fuel filter atau saringan bahan bakar yang berfungsi sebagai penyaring kotoran yang terdapat pada bahan bakar. Tujuan utamanya yaitu untuk melindungi mutu bahan bakar agar senantiasa bersih dan tidak menghalangi aliran bahan bakar. Selain itu, air filter berfungsi sebagai penyaring udara sebelum masuk ke ruang bakar bersama bahan bakar. Next. Kemudian ada injection pump. Injection pump berperan sebagai penambah desakan sehingga bahan bakar solar menjadi mudah dikaputkan oleh nozzle. Dalam pompa injeksi juga terdapat komponen lain yang bernama automatic timer serta governor. Yang kelima ada governor. Letak governor ini ada di bagian belakang injection pump. Fungsi dari komponen yang satu ini sebagai penjaga putaran mesin di kecepatan tertentu sesuai dengan keinginan. Adanya governor memungkinkan putaran mesin pada kecepatan tertentu tidak akan tergantung pada perubahan beban maksimum dari mesin diesel itu sendiri. Yang keenam ada pengabut atau nozzle. Fungsi dari nozzle ini adalah mengabutkan bahan bakar sehingga mudah tercampur dengan oksigen dan sekaligus akan memudahkan pembakaran dalam silinder. Baik, next. Yang ketujuh ada kepala silinder. Bagian ini dipasang pada permukaan blok silinder serta menjadi bagian yang masuk pada ruang bakar utama. Umumnya kepala silinder dibuat dari besi tuang yang memiliki tingkat presisi begitu tinggi. Selain itu, pada bagian ini ada juga beberapa komponen pelengkap seperti silinder, water jacket, sampai oil feed lines. Yang ke-8 ada ruang bakar. Ruang bakar memiliki fungsi sebagai tempat berlangsungnya pembakaran campuran bahan bakar dan udara yang telah dikompresi oleh nozzle. Yang ke-9 ada torak atau piston. Komponen mesin diesel berikutnya adalah torak atau piston.
Komponen ini menjadi bagian penting dalam sistem kerja mesin diesel. Fungsinya untuk menerima tekanan dari hasil pembakaran yang berlangsung di dalam ruang bakar. Pergerakan torak sendiri akan selalu naik dan turun, dan pada saat kondisi seperti ini, tekanan akan difungsikan untuk memutar poros engkol atau crankshaft sebagai memanfaatkan batang piston. Next. Yang ke-10 ada pena torak atau crankpin. Komponen ini memiliki fungsi sebagai penghubung antara ujung batang piston dengan piston. Umumnya desain pena torak atau piston dibuat dengan desain berlubang di bagian dalamnya. Tujuan dibuatnya lubang tersebut untuk mengurangi berat dari pena torak. Yang ke-8 ada ring torak atau ring piston. Komponen satu ini biasanya terdiri dari dua macam, yaitu ring kompresi dan ring oli. Fungsi utama dari ring torak sendiri begitu penting. Fungsi ring piston sendiri untuk mencegah kebocoran kompresi dan gas pembakarannya. Selain itu juga digunakan untuk menyalurkan sebagai bagian panas dari torak melalui dinding silinder. Yang ke-12 ada batang torak atau connecting rod atau stang piston. Biasanya komponen ini dibuat dari material yang cukup kokoh dan tahan terhadap panas. Fungsi utama dari batang torak sendiri sebagai penghubung antara torak dengan poros engkol. Selain itu juga digunakan untuk merubah momen bolak-balik piston jadi momen putar pada bagian poros engkol. Next. Yang ke-13 ada poros engkol atau crankshaft. Bagian ini memiliki fungsi sebagai perubah gerak naik dan turunnya piston, di mana gerakan tersebut nantinya akan digunakan untuk memutar dan menggerakkan flywheel atau roda gila. Cara kerja dari komponen ini pun sangat simpel karena akan berputar di bagian bawah blok silinder dan akan terhubung langsung dengan piston, terutama batang piston. Yang ke-14 ada bantalan jurnal atau jurnal bearing. Komponen ini biasanya terbuat dari dua lapis, yakni metal dan baja lunak. Dilihat dari struktur bentuknya, bantalan jurnal dibuat dengan bentuk berlubang dan beralur. Fungsinya untuk membantu oli masuk ke bagian dalam blok silinder. Yang ke-15 ada roda penerus atau flywheel atau roda gila. Bentuk dari flywheel sendiri cukup sederhana dan terbuat dari material baja kokoh dan kuat yang diletakkan menyambung dengan bagian poros engkol. Fungsi dari flywheel sendiri yaitu sebagai perata putaran poros engkol yang berubah-ubah akibat adanya tingkat pembakaran di ruang kerja yang akan berlangsung setiap satu kali putaran poros engkol. Next. Yang ke-16 ada klep atau valve atau katup. Komponen mesin diesel yang satu ini umumnya dibuat dari bahan yang tahan terhadap panas tinggi, sebab komponen ini akan langsung berhadapan dengan ruang panas. Ruang bakar yang notabene akan selalu panas. Fungsi klep pada mesin diesel sendiri untuk memasukkan dan mengeluarkan gas hasil pembakaran dengan cara membuka dan menutup. Kemudian yang ke-17 ada poros knock atau camshaft. Fungsi komponen ini digunakan untuk membuka dan menutup katup sesuai dengan urutan timing pengapian. Selain itu juga berfungsi untuk mengatur poros distributor. Umumnya poros knock atau camshaft memiliki bentuk knock dibuat dengan desain elips untuk membantu meningkatkan efisiensi. Yang ke-18 ada timing gear. Komponen ini punya bentuk layaknya roda gigi pada umumnya. Komponen ini punya fungsi sebagai pengatur penginjeksian campuran bahan bakar dan udara, serta untuk pengatur pembukaan dan penutupan klep secara tepat. Next. Dan berikut ini adalah gambar-gambar dari komponen yang tadi dijelaskan. Ada kepala silinder, ruang bakar, piston atau torak, ada pena torak, ring torak atau ring piston, dan ada batang torak atau batang piston. Next. Kemudian gambar berikutnya ada poros engkol atau crankshaft, ada bantalan jurnal, ada flywheel atau roda gila, ada klep atau katup, ada poros knock, ada timing gear, dan ada governor. Next. Dan gambar berikutnya yang terakhir ada pompa injeksi, ada nozzle, ada filter solar,
Yang satunya filter solar bawah yang ada apa itu? Ada water separatornya untuk memisahkan air, dan yang satunya yang kiri yang dekat dengan injection pump. Dan ada filter udara. Next. Baik, untuk cara kerja motor diesel monggo dilanjutkan, Mas. Baik, saya akan melanjutkan cara kerja motor diesel. Yang pertama, langkah isap. Pada fase ini piston akan bergerak dari TDC atau top dead center ke BDC atau bottom dead center. Hasil terjadi pembesaran volume pada ruang silinder, di mana pada langkah ini katup air intake terbuka dan katup exhaust tertutup. Jadi, udara dari luar akan dihisap masuk ke ruang silinder tanpa bahan bakar. Dan yang kedua, langkah kompresi. Pada fase kompresi, piston mencapai posisi BDC dan ruang silinder dipenuhi udara. Pada kondisi ini, katup air intake dan katup exhaust tertutup. Jadi pada saat piston kembali bergerak ke TDC, ruang silinder akan mengalami penyempitan. Akibatnya ada udara dalam ruang silinder terkompresi. Dengan volume yang kecil membuat temperatur dan tekanan udara menjadi sangat tinggi. Yang ketiga, langkah usaha. Nah, ketika udara di ruang bakar sudah dalam temperatur dan tekanan tinggi, injektor akan menyemprotkan bahan bakar diesel. Perlu diketahui, temperatur saat terjadi kompresi bisa mencapai 5.500 derajat Celcius. Sementara titik di bahan bakar diesel berada di suhu 3.000 derajat Celcius dan titik sulut pada bahan bakar diesel suhunya sekitar 50 sampai 900 derajat Celcius. Sehingga suhu udara yang diperoleh dari hasil kompresi tersebut mampu membakar bahan bakar diesel. Yang keempat, langkah buang. Ini merupakan langkah terakhir di mana piston pada posisi BDC setelah proses pembakaran dan gas sisa pembakaran akan memenuhi ruang silinder. Dalam fase ini, katup exhaust akan terbuka dan katup air intake tertutup. Jadi saat piston bergerak ke TDC, gas sisa pembakaran akan terdorong keluar melalui katup exhaust. Untuk perawatan motor diesel, yang pertama selalu lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum Anda gunakan. Berguna untuk memberikan pelumasan pada seluruh bagian mesin. Yang kedua, perhatikan pemakaian solar, filter, dan tangki solar. Gunakan solar yang memiliki kualitas baik walaupun dengan harganya yang mahal. Jangan menggunakan solar yang mengandung sulfur rendah karena berpengaruh pada tarikan mesin, suara mesin, dan juga asap dari mesin tersebut. Filter solar apabila sudah mencapai 5.000 km atau pada kendaraan diesel akan membuat tarikan lemot. Mesin lebih ngebul karena bebannya lebih berat, yang mengakibatkan konsumsi bahan bakar menjadi lebih boros. Selain itu, penggantian filter yang terlambat beresiko membuat injektor menjadi mampet akibat kotoran yang sudah tidak bisa tersaring. Kebersihan tangki juga sangat perlu diperhatikan supaya filter solar juga tidak mudah kotor. Selain itu, ketersediaan solar juga jangan sampai terlambat karena apabila sampai kehabisan, maka mesin akan masuk angin atau yang disebut angin palsu, sehingga diperlukan pemompaan ulang solar dari tangki menuju pompa injeksi. Yang ketiga, perawatan water sedimeter dan busi pijar berfungsi menangkap kandungan air yang terdapat pada bahan bakar mesin diesel. Yang keempat, rajinlah membersihkan filter udara. Udara yang bersih dapat membuat proses bahan bakar menjadi sempurna dan performa mesin menjadi maksimal, serta dapat mengefisiensikan pengguna bahan bakar. Yang kelima, jangan langsung mematikan mesin diesel.
mematikan mesin diesel secara langsung dapat menyebabkan mesin stres sehingga mengurangi umur dari penggunaan mesin diesel sendiri. Karena jika langsung mematikan mesin, maka suplai oli akan terhenti dan pendinginan juga akan terhenti. Sebelum mematikan mesin, tangguh mesin sekitar 5 menit. Yang keenam, melakukan penggantian pelumas oli. Pada kendaraan bermesin diesel, biasanya penggantian oli dilakukan setiap 5.000 km. Penggantian filter oli juga bersamaan dengan penggantian oli saat melakukan servis rutin. Yang ketujuh, lakukan pembersihan injektor pump. Penggantian seal, penggantian part-part yang tidak layak pakai. Dan selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan dan cara untuk mengatasinya. Yang pertama ada sistem injeksi bahan bakar, kenapa tidak berfungsi dengan baik. Dan yang kedua ada gangguan pada saluran sistem bahan bakar. Di sini saya akan menjelaskan tentang injeksi bahan bakar, kenapa dia tidak berfungsi dengan baik. Di sini ada kemungkinan penyebab atau gangguannya, dan untuk cara mengatasinya. Yang pertama ada bahan bakar bocor dari pipa tekanan tinggi. Di sini untuk cara mengatasinya, mungkin karena gangguannya, mungkin cara mengatasinya dengan cara mengeraskan mur pengikat pipa tekanan tinggi atau ganti dengan pipa tekanan yang baru. Dan yang kedua, ada nozzle rusak. Di sini cara untuk mengatasinya dengan ganti dengan nozzle yang baru. Kenapa tidak disarankan untuk menggunakan nozzle yang lama? Karena itu termasuk alat yang sangat vital pada penekanan mesin dengan cara menyemprotkan air atau solar kepada mesin. Dan yang ketiga ada udara pada saluran bahan bakar. Untuk cara mengatasinya yaitu dengan keluarkan udara dari saluran bahan bakar dengan cara memumpakan premix pump. Dan yang keempat ada saat penginjeksian bahan bakar yang terlambat. Untuk cara mengatasinya dengan setel pada penginjeksian bahan bakar. Terus ada kontrol rack tidak berfungsi. Untuk cara mengatasinya dengan cara memperbaiki mekanisme kontrol rack. Yang terakhir ada automatic timer tidak tepat. Cara untuk mengatasinya dengan setel automatic timer. Untuk gangguan pada saluran sistem bahan bakar, yang pertama ada saringan pada pompa pemindah tersumbat. Untuk cara mengatasinya dengan bongkar pompa pemindah dan bersihkan saringannya. Yang kedua ada saringan bahan bakar tersumbat. Untuk cara mengatasinya dengan ganti elemen saringan bahan bakar tersebut. Yang ketiga ada tangki bahan bakar kotor. Dengan cara untuk mengatasinya bersihkan tangki bahan bakar. Yang keempat ada kemampuan pompa pemindah yang sangat rendah. Untuk cara mengatasinya dengan perbaiki atau ganti. Yang kelima ada injeksi bahan bakar tidak tepat. Untuk cara mengatasinya dengan setel saat penginjeksian dengan cara menggeserkan pompa injeksi. Yang keenam ada jumlah bahan bakar yang tidak diinjeksikan ke silinder tidak sama. Untuk cara mengatasinya dengan kalibrasi pompa injeksi pada test bench. Yang ketujuh ada governor kurang baik. Untuk cara mengatasinya dengan setel pompa injeksi pada test bench-nya. Yang kedelapan ada angin pada saluran bahan bakar dengan cara mengatasi yaitu bleeding. Yang terakhir ada bahan bakar bocor pada pipa tekanan tinggi. Untuk cara mengatasinya dengan cara keraskan mur pengikat pipa pada tekanan atau ganti pipa tekanan yang tinggi. Next. Di sini juga ada tentang sistem. Di sini juga ada tentang bench knocking atau detonasi, dan yang kedua ada putaran mesin kasar khususnya pada putaran idle. Jadi di sini juga sama tentang gangguan dan cara mengatasinya. Untuk detonasi itu adalah apa? Adalah proses pembakaran pada sistem yang tidak tepat pada waktunya. Yang pertama ada nozzle yang kurang baik atau penginjeksian yang tidak tepat. Cara mengatasinya dengan overhaul nozzle, dengan cara membersihkan komponen-komponen dan ganti jika ada yang rusak.
Dan yang kedua ada bahan bakar tidak tepat atau angka cetatannya yang rendah. Dengan cara mengatasi, ganti dengan bahan bakar yang sesuai. Yang ketiga ada saat injeksi bahan bakar terlalu cepat. Dengan cara mengatasi setel pemasangan pompa terhadap mesin. Yang kedua ada jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam silinder yang tidak rata. Dengan cara mengatasi kalibrasi pompa injeksi pada test bench. Untuk yang putaran mesin kasar, khususnya pada putaran idle, itu cara mengatasi dan kemungkinan penyebab kerusakannya. Yang pertama ada jam bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam silinder yang tidak sama. Untuk cara mengatasinya dengan kalibrasi pompa injeksi pada test bench. Yang kedua ada kontrol rack tidak berfungsi. Untuk cara mengatasinya dengan bongkar kontrol rack dan setel mekanismenya. Yang ketiga ada idle spring kapsul setelannya yang kurang baik. Untuk cara mengatasinya dengan setel idle couplingnya. Yang keempat ada diafragma governor untuk yang tidak berfungsi. Cara mengatasinya dengan periksa dan ganti jika ada yang rusak. Yang terakhir ada automisai nozzle yang kurang baik atau yang tidak tepat. Cara mengatasi dengan setel nozzle dan ganti jika ada yang rusak. Next. Berikut ini adalah cara kerja mesin diesel. Baik, di sini mesin diesel itu bekerja dengan memanfaatkan temperatur serta tekanan udara yang sangat tinggi. Dengan rasio kompresi yang sangat tinggi sehingga sanggup membakar solar yang berada di mesin. Maka dari itu mesin diesel itu tidak mengandalkan busi dalam sistem pembakaran bahan bakarnya, tetapi menggunakan nozzle untuk mengandalkan sistem pembakaran pada mesinnya.
Ya, sekian dari kelompok kami. Ini mohon maaf jika ada salah kata atau salah tingkah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Terima kasih, Mas.